semuanya, perkenalkan nama saya Arisya Raja Gugu. Nah, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas, yaitu membuat video reaction terkait sesuatu yang sebenarnya itu nggak benar tapi dianggap menjadi suatu kebenaran. Yaitu saya akan membahas bahas apa ya? Ya, yang akan saya bahas itu adalah tentang bendera negara kita, bendera Indonesia. Benarkah awalnya kain dari bendera merah putih ini merupakan kain dari tenda soto dan spray? Mari kita simak. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah. Menjadi bendera baru. Bendera dibuat dari kain spray berwarna putih. Sementara bagian merahnya dibeli dari seorang penjual soto. Tahukah kalian? Serius bendera kita dari kain spray dan tukang soto? Kok bisa ya? Serius? Banyak beredar video di media sosial yang menyatakan bahwasannya kain dari bendera merah putih itu berasal dari spray dan tenda soto, yang mana kain merah berasal dari tenda penjual soto dan kain putih berasal dari spray Ibu Fatmawati dan Insinyur Soekarno. Benarkah begitu? Nah, pada video kali ini saya akan mereaction beberapa video, yaitu video ini. Bendera dibuat dari kain spray berwarna putih. Siapa sangka kain merah bendera. Video ini dan Bendera video ini. dibuat dari kain spray berwarna putih. Jadi teman-teman, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan kain bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, tetapi bukan dari kain tenda soto dan kain spray, yang mana setelah ditelusuri, rupanya informasi itu adalah keliru atau disinformasi. Informasi itu tidak benar. Sejarah dari kain bendera merah putih ini menarik untuk kita dalami. Apalagi bendera merah putih ini memiliki banyak nama yang kita kenal, yaitu bendera merah putih, sang dwi warna, dan yang paling sering kita dengar dan kerap kita sebutkan adalah sang saka merah putih. Ketika bendera merah putih pun dikibarkan pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, sempat muncul rumor yang menyatakan bahwasannya kain dari pusaka merah putih itu merupakan kain dari tenda penjual soto dan kain putih berasal dari spray Insinyur Soekarno dan Fatmawati. Kain itu konon dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama. Benarkah demikian? Benarkah bahwasannya kain dari bendera merah putih itu merupakan dari kain penjual soto dan kain spray? Benarkah rumor-rumor itu? Mari kita bahas. Melansir dari Historia, cerita itu berasal dari mulut Lukas Kustario, seorang tentara yang bercerita soal pengalamannya kepada majalah Intisari edisi Agustus 1991. Benar, kain merah putih itu merupakan kain yang saya jahit pemberian dari saudara saya. Lukas Kustario menirukan ucapan Fatmawati. Berbeda dengan versi Ibu Fatmawati yang menceritakan bagaimana ia mendapatkan kain dari pusaka merah putih itu dalam buku karyanya yang berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno, volume 1 yang terbit pada tahun 1978. Mengutip dari Bengkulu Express, mantan ibu negara yang namanya diabadikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Fatmawati di Jakarta Selatan, ia mengatakan bahwasannya kain merah putih itu ia dapatkan dari pemberian perwira Jepang Khairul Basri pada Oktober 1944. Ketika itu Fatmawati sedang mengandung anak pertama. Pemberian kain katun dari merah putih itu atas perintah dari Hitoshi Shimizu kepada bagian propaganda Gunsei Kanbu. Kain katun itu awalnya akan dijahit menjadi baju untuk anak pertama Insinyur Soekarno dan Fatmawati.
Namun, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, sehingga membuat Jepang menyerah kepada sekutu, yang mana Indonesia pun mengalami kekosongan, dan Indonesia menyatakan kemerdekaan melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ibu Fatmawati berinisiatif untuk menjahit kain katun merah putih itu untuk dijadikan bendera pusaka untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Berulang kali aku menumpahkan darah pada bendera merah putih yang kujahit itu, kata Ibu Fatmawati. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahir dan golongan muda menculik Insinyur Soekarno yang dianggap masuk ke golongan tua, termasuk menculik Ibu Fatmawati, anaknya, dan Muhammad Hatta untuk dibawa golongan muda ke Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari, mereka kembali ke Jakarta untuk persiapan proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijadwalkan paling lama itu pada pukul 12 WIB di Pengasahan Timur 56 Jakarta Pusat. Fatmawati mendengar teriakan bahwasannya belum ada bendera. Lalu dia berbalik dan mengambil bendera yang dia buat tak kala Gundur masih dalam kandungan. Bendera itu aku berikan kepada salah seorang yang hadir di tempat di depan kamar tidurku, tutur Ibu Fatmawati. Fatmawati menyerahkan bendera tersebut kepada orang yang berseragam untuk dikibarkan. Lalu, lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan tanpa musik. Bendera Indonesia dengan desain garis merah di atas dan putih di bawahnya punya sejarah yang panjang. Warna merah putih pertama kali dikaitkan dengan kerajaan Majapahit yang berkembang dari abad ke-13 hingga abad ke-16 di Jawa Timur. Merah putih menggabungkan simbolisme warna tradisional, yakni merah yang memiliki arti keberanian dan putih untuk arti dari kejujuran. Rumor-rumor yang beredar yang menyatakan bahwasannya kain dari pusaka bendera merah putih itu merupakan kain dari tenda penjual soto dan kain spray Ibu Fatmawati telah diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada 5 September 2021 yang menyatakan bahwasannya itu adalah hoaks. Kain dari pusaka bendera merah putih itu merupakan kain dari pemberian perwira Jepang Khairul Basri pada Oktober 1944. Setelah ditelusuri, infonya itu merupakan info yang tidak valid atau tidak benar atau info yang keliru. Informasi terkait dari mana kain bendera tersebut didapatkan berada dalam buku karya Ibu Fatmawati yang saya sebutkan tadi yang berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno yang terbit pada tahun 1978. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Ibu Fatmawati mendapatkan kain katun merah putih itu sebagai pemberian dari perwira Jepang Khairul Basri. Demikian reaction yang saya berikan terkait video-video keliru yang menyatakan bahwasannya kain dari pusaka bendera merah putih itu merupakan kain dari tenda soto dan kain spray. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jadi poin yang bisa kita ambil adalah jangan menelan bulat-bulat informasi atau video-video yang beredar di media sosial. Hendaknya lah kita terlebih dahulu menelusuri dari mana apa kebenaran video atau informasi yang disampaikan dalam video tersebut. Karena tak kalah banyak media atau banyak orang yang membuat video hanya untuk viral saja, tidak mengerti dan tidak mengetahui kebenarannya, atau hanya ikut-ikutan saja. Demikian video reaction yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Arisya Raja Gugu pamit undur diri. Sampai ketemu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah